Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, canting batik, batik banyak seratnya. Terima kasih kepada Mbak Tian yang cantik. Waktunya sudah diberikan kepada saya. Oke, saya berdiri dulu Pak G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu baik yang ada di studio maupun yang ada di Korwil masing-masing, Kordikcam masing-masing. Saya sapa dulu yang ada di studio. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini ada beberapa tamu undangan yang hadir di studio. Saya sapa pula kepada hadirin yang mengikuti webinar di Korwilcam Bidik masing-masing. Tolong ditampilkan Bapak webinarnya bisa. Di kecamatan seluruhnya peserta webinar. Saya ingin melambai kepada peserta yang ada di jauh sana. Bisa ditampilkan? Halo? Ya, melambai semua ya. Oke, halo ya. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selama 3 jam ke depan perkenalkan saya dengan sangat antusias Agung Brabebekso akan memandu acara ini dalam gerakan warga pendidikan menulis menuju Tuban Kabupaten Literasi. Bedah buku karya Haji Ismail, SPD MPD, serta karya buku IGPT, Guru Penulis Tuban. Baik, 3 jam ke depan acara ini nanti akan kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan dari narasumber Bapak Ismail, kemudian dilanjutkan pemaparan dari dokter ahli bedah, dokter bedah buku, yakni Pak Dokter Cak ya, enaknya dipanggil Cak gitu aja ya Cak ya, biar lebih akrab, Cak Sariban ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab di studio dan tanya jawab nanti dengan peserta webinar yang ada di kecamatan masing-masing. Saya sampaikan banyak terima kasih tadi kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Nur Hamid yang bersedia meluangkan waktunya untuk membuka acara yang istimewa ini. Saya sampaikan juga banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas yang tadi berkenan hadir, serta Bapak Kepala Bidang Ketenagaan tadi yang juga sempat hadir dalam pembukaan acara bedah buku ini. Tak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian, baik yang studio, yang ada di studio maupun yang ada di kecamatan masing-masing. Oke, susunan acara tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya akan saya perkenalkan pemateri kita. Tentunya sebenarnya sudah banyak yang kenal ya, tapi saya perkenalkan lagi. Beliaunya adalah pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, tepatnya menjadi Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Beliau merupakan penulis buku kisah hidup yang menginspirasi, dan mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu bahwa beliau ini merupakan koki yang sangat handal. Tepuk tangan dong. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji Ismail SPD MPD. Permisi Pak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Bapak, saya ingin sedikit bertanya ini sebelum waktu Bapak menyampaikan ya. Sebenarnya menulis dalam waktu 1 minggu itu apa sih Pak kesulitannya? Ya, untuk kesulitan karena jadwal dinas sangat ketat
Namun saya terbantu karena sebenarnya juga saya ini sudah asli penulis, tapi penulisnya bukan penulis kontemporer, tapi penulis karya ilmiah. Sehingga dokumentasi yang ada itu sudah ada, saya tinggal kompilasi, tinggal ngopi, tinggal nyambung. Sehingga seperti data itu mulai guru prestasi ada, nyambung kepala sekolah prestasi, nyambung asesmen untuk menjadi kepala bidang, kemarin datanya juga tinggal nyopot begitu aja. Sehingga kemudian saya sempat membaca bukunya Bapak Haji Ismail di belakang. Saya membacanya kan langsung dari belakang, ya tidak dari depan. Dari belakang saya melihat ada foto dengan salah satu vokalis yang band yang saya idolakan. Itu kapan itu Bapak? Ya, ini waktu perjalanan. Waktu itu ada penugasan dari USED Prioritas. Saya sebagai fasilitator provinsi mendapat tugas di Jakarta, perjalanan dari Suta ke Juanda, satu pesawat dengan grup band slang itu, sehingga kita swafoto dengan yang satu itu Pak siapa dari LPMP, Widya Iswara dari LPMP, sehingga kita itu saya pun juga ngefans dengan kakak, tapi namanya justru Bim, saya kurang, tapi yang sebenarnya itu kakak. Oh iya, ini maaf. kakak namun di sini ditulis Bim. Oke Bapak Ibu, Bapak Ismail, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Haji Ismail. Silakan Bapak untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung saya banyak orang ngamen. Ngamen itu dari jauh, Bulu, Tambak Boyo itu ke desa saya Kaliuntu. Dengan begitu banyak orang belah itu senengane jajan makan. Maka saya harus kembali dan saya buka warung di kampung. Dan alhamdulillah laku. Oh, maaf Pak, ngamen di sini gitar itu Pak. Amen. Amen. Bukan amen, amen. Istilah nelayan amen itu hijrah. Cara saat ini hijrah. Orang Pindah Jawa tempat untuk mencari ikan di daerah lain yang di situ banyak penghasilan. Saya kira tadi ngamen itu gitar. Nah, amen ya itu. Alhamdulillah. Penuh inspirasi itu sungguhan atau tidak itu jenengan yang menilai. Monggo untuk itu dari saya terima kasih. Saya akhiri untuk sementara bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Bapak Haji Ismail SPD MPD. Selanjutnya narasumber yang tidak kalah beken dan keren. Beliau adalah ahli bedah. Beliau lahir di Tuban tanggal 2 September tahun 1968. Beliau merupakan editor Jawa Pos, kemudian penulis juga, budayawan, kemudian mantan kepala sekolah. Mantan atau memang nggak mau jadi kepala sekolah ini? Beliau lebih memilih menjadi budayawan. Beliau merupakan guru besar. Kenapa guru besar? Karena ngajar-ngajar guru, jadi dosen beliau. Dan salah satu buku yang bestseller yaitu adalah Menemukan Keindonesiaan, benar Pak, tahun 2016. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Cak Sariban. Bagaimana kabarnya Cak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Dari tadi senyum-senyum terus. Iya, sebenarnya sudah ngempet ya mau ngomong apa gitu ya. Monggo Cak Sariban, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya serba naik ya. Iya, iya. Bu Oktan suka naik atau suka turun? Setelah dari kepala sekolah ya. Nah, 5 menit Cak. 5 menit ya. Yeah. Oh yang ngapunten ya. Nah, setelah produksi distribusi sudah dijanjikan ya. Nanti diproduksi Pak Kabid, dan yang terakhir sekali Mas Agung, kita berharap umur buku itu hanya berapa toh?
Kalau tidak dicetak lagi, kalau tidak dimakan oleh rayap, tapi kalau mungkin di media sosial, di konten YouTube dan macam-macam, itu umurnya kan luar biasa. Sehingga kita perlu kita pikirkan kembali dari diskusi hari ini ke arah bagaimana literasi digitalisasi. Ojo sampai keliru itu ya, menyebutkannya ya. Sehingga kayak cah ganteng kayak YouTuber kita itu sangat menarik. Dan banyak anak-anak muda yang sudah bisa nilai profit dari kontennya itu. Ya, saya beberapa kali kan diajak diskusi tentang itu. Ada dan mapunten ingkang kathah, moga-moga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika benar itu semata dari Allah yang memberi, jika ada yang salah adalah semata saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kita bagi menjadi 2 sesi untuk tanya jawab ini. Yang pertama adalah yang ada di studio. Nah, yang ada di studio ini akan kita buka 3 pertanyaan. Kemudian nanti langsung dijawab, dikumpulkan dulu baru nanti dijawab kepada narasumber. Dan berikutnya adalah kepada yang sedang mengikuti Zoom di distrik masing-masing. Masing-masing pertanyaan kita batasi maksimal 5 menit. Jadi pas nanti 6 pertanyaan 30 menit kita selesai pukul 12. Baik, untuk sesi pertama kita mulai pertanyaan dari Bapak, siapa ini? Saya mendekat ya mic-nya. Silahkan disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan saya Pak Karmuji dari SDN Kebun Sari bertanya ikhtiar Pak Ismail ini apa sih sebenarnya sampai sesukses ini gitu. Oke, silahkan Pak. Lebih enak berdiri Pak mungkin ya. Ya, terima kasih. Semua yang kita upayakan pasti perlu niat, ikhtiar, dan ikhtiar itu harus sungguh-sungguh. Prinsip saya mengalir seperti air. Prinsip air bermanfaat bagi semua kehidupan, itu yang saya pegang. Kaitannya dengan amalan, tentunya kita hablum minallah juga baik, juga hablum minannas juga baik. Maka tetap kita harus menjaga hubungan 2 arah itu. Kita bagaimanapun juga harus selalu memupuk diri kita untuk baik dengan sesama. Saya ingin bertanya kepada Cak Sariban untuk kali ini. Cak, sebenarnya apabila ingin menulis buku, itu pertama habis berapa sih? Ya, kalau misalkan penulis indie ya, kita terbitkan buku kita sendiri. Kemudian bagaimana caranya? Lewat siapa? Oke, itu saja Cak. Monggo. Terima kasih Pak Agung ya. Jadi era sekarang ini sangat mudah ya kita untuk menghasilkan buku ya. Karena buku yang kita buat itu tidak usah menunggu antri di penerbit. Kalau dulu orang nulis buku itu kita kirim ke penerbit, kemudian penerbit yang menyeleksi layak terbit atau tidak. Kebetulan saya pernah kerja di copy editor Bina Ilmu Surabaya, Jalan Tunjungan. Dulu begitu. Mengapa begitu? Karena dulu tidak banyak penerbit indie, tidak banyak penerbit individual. Dan sekarang ini semua banyak penerbit indie ya. Jadi kan untuk menjadi penerbit kan gampang sekarang kan, cukup dia punya NPWP, kemudian ada nama lembaga kan, mudah untuk menjadi penerbit indie ya, dan itu gampang. Di Tuban juga banyak. Di kawan-kawan Tuban ini biasanya kawan-kawan Kali Kening yang ada di Bangilan. Kemudian kawan-kawan di kawan-kawan di Cak Tolibun ini ya, kawan-kawan di Gerakan Tuban Menulis juga ada penerbit indie. Ya IGBT nanti bikin aja nggak apa-apa, nanti syaratnya apa kita bikin ya. Pokok kita kan nanti setelah dengan Perpusnas ya, itu kita
kita persyaratannya apa sekarang sistem online. Kalau IGBT punya atau dinas pendidikan sangat gampang. Kalau mau punya punya bendera ya, punya bendera untuk nanti akan menerbitkan buku-buku ya. Gampang. Klik aja di Google itu prosedur pendirian memperoleh ISBN gitu kan ya. Gampang. Pokoknya pikiran kita yang pertama ini kita set bahwa hidup itu tidak ada yang sulit. Pasti mudah karena apa? Kita dihidupkan kan Allah yang membimbing. Kalau kita sudah enggak hidup berarti kan sudah enggak ada jatahnya mudah. Kadang-kala kita kan banyak dijajah oleh persepsi kita kan. Banyak dijajah oleh persepsi kita. Apalagi guru-guru, enggak boleh ya guru-guru ngajari anak-anak hidup susah itu ya. Gampang ya. Kerja keras dan kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan. Jangan takut menghadapi masa depan, hadapi dan perjuangkan. Bekerja dengan ikhlas akan memberi hasil yang maksimal. Menyantuni anak yatim, semua hal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin, saya ucapkan sekali lagi beribu-ribu terima kasih kepada peserta webinar yang ada di kecamatan masing-masing. Selamat kembali ke rumah masing-masing, hati-hati di jalan. Dan saya selaku moderator di sini, pembawa acara di sini, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.